Halo semuanya, selamat datang di Opsizi, obrolan singkat Gizi. Kenalin, aku Mutia, mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Hari ini ada bahasan menarik nih tentang gangguan kekurangan yodium atau yang biasa disebut GAKI. Pertama-tama, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi, kita kenalan dulu ya sama 3 teman aku dari mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang pertama ada Kak Aulia. Hai Kak Aulia, gimana kabarnya hari ini? Hai Kak Mutia, alhamdulillah baik nih Kak. Wah, kabarnya baik ya Kak Aulia. Kemudian ada Kak Ayu. Hai Kak Ayu, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak Mutia, alhamdulillah kabarnya baik juga nih. Alhamdulillah kabarnya baik ya Kak Ayu. Dan yang terakhir ada Kak Alma. Hai Kak Alma, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak Mutia, kabarnya baik nih. Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik semua hari ini. Oke, kita lanjut ke inti pembahasan hari ini, yaitu GAKI. Jadi, menurut Kak Alma, apa sih GAKI itu? Dan apa sih penyebab seseorang itu bisa terkena GAKI? Pengertian GAKI itu sendiri merupakan penyakit akibat kekurangan konsumsi yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau penyebab utama terjadinya GAKI itu karena tidak tercukupinya yodium dari konsumsi makan dan minum kita sehari-hari, serta kurangnya asupan protein dan tingginya zat gointergenik atau zat yang menghambat penyerapan yodium. Nah, yodium itu merupakan zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh kita untuk membentuk hormon tiroksin. Kalau hormon tiroksin itu gunanya untuk apa sih Kak? Nah, hormon tiroksin itu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan kita. Oh, jadi begitu ya Kak. Terus, kalau dampak dari seseorang yang kekurangan yodium itu apa sih Kak? Nah, dampak dari kurangnya konsumsi yodium itu dapat membuat hormon tiroid bekerja lebih keras dari biasanya. Terus, kelenjar tiroid itu dapat mengalami pembesaran. Nah, kondisi ini biasanya itu dikenal dengan penyakit gondok. Gitu, Kak. Nah, terus dampaknya untuk ibu hamil itu bisa keguguran. Kalau untuk janinnya itu bisa mengalami kematian, kreatin, stunting, dan kelainan fungsi psikomotor. Kalau pada anak dan remaja itu sendiri bisa mengalami gondok, gangguan pertumbuhan fisik dan mental, hipotiroid juvenil, serta penurunan IQ anak. Wah, ternyata dampaknya berbahaya juga ya Kak Alma. Iya Kak Mutia. Kemudian, gimana sih kita bisa tahu gejala GAKI yang bisa dilihat langsung tanpa adanya pemeriksaan urin atau darah Kak Ayu? Gejala yang terlihat secara klinis itu adanya pembesaran kelenjar tiroid atau yang disebut gondok. Kalau belum terlihat, dapat diperiksa oleh ahli gizi dengan perabaan pada kelenjar tiroid di leher bagian depan. Terus, ada nggak sih Kak gejala lain selain gondok? Ada Kak, kayak malas, apatis, merasa kedinginan, rambut rontok berlebihan, dan gejala lain karena menurunnya metabolisme energi dalam tubuh. Gitu Kak. Oh, jadi kalau kita kekurangan yodium, kita bisa terkena gondok ya Kak? Betul banget Kak. Terus gimana sih gondok itu bisa diobati? Kalau benjolannya itu udah kelihatan besar dan terlihat dengan jelas, tentunya selain menimbulkan gangguan menelan, juga akan mengganggu estetika kan Kak? Wah, betul juga ya Kak? Nah, untuk saat ini belum ada obat yang bisa digunakan untuk mengecilkan volume nodul yang telah membesar. Tapi kalau dirasa sangat mengganggu pernafasan, biasanya dokter akan mempertimbangkan operasi pengangkatan, tentunya dengan berbagai pertimbangan. Dampaknya terhadap seluruh sistem metabolisme tubuh. Jadi penting banget nih buat mencegah sebelum terjadi pembesaran kelenjar gondok. Oh, betul Kak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, betul banget Kak. Nah, kalau gitu gimana sih Kak Aulia pencegahan supaya kita terhindar dari GAKI? Nah, pencegahannya itu bisa melalui edukasi mengenai GAKI seperti penyuluhan-penyuluhan gitu Kak. Terus meningkatkan konsumsi garam beriodium keluarga sesuai dengan standar nasional Indonesia sebesar 30-80 ppm dan pengendalian peredaran garam beriodium Kak. Lalu, apakah semua garam bermerek yang beredar di masyarakat itu mengandung yodium Kak? Nah,
Kak, jadi kandungan yodium itu nggak bisa terlihat hanya dengan melihat bentuk garam yang halus, dikemas, dan bermerek. Nah, kandungan yodium itu perlu dilakukan pengujian secara periode Kak, dengan mengambil sampel garam dari berbagai merek dan melakukan tes dengan iodine test. Nah, dari situ kita baru tahu mana merek garam yang beriodium. Wah, ternyata nggak semua garam itu beriodium ya kak? Iya, benar banget Kak, harus ada ujinya dulu. Terus ada nggak sih sumber iodium selain garam? Ada nih Kak, ada bahan makanan yang mengandung yodium. Itu berasal dari laut gitu Kak, ada rumput laut, ikan, udang, dan sejenisnya. Terus ada dari daging-dagingan juga Kak, susu dan keju, serta semua bahan yang difortifikasi yodium seperti tepung dan bumbu instan lainnya Kak. Banyak banget ya ternyata pangan sumber iodium selain garam itu. Iya Kak, banyak emang. Jadi penting banget ya buat kita-kita untuk konsumsi garam yang beriodium supaya terhindar dari gaki. Oke, nggak kerasa nih kita udah di akhir acara saking serunya pembahasan kali ini. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah dengerin podcast kita. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan membawa perubahan yang baik untuk kedepannya, serta dapat menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa. Dah. Dah. Dadah.